Iya. Nah, ini dalam satu populasi, 100% populasi, itu terbagi jadi dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Definisinya kayak gini. Nah, yang penting itu di tenaga kerjanya. Dimana kalau tenaga kerja, dia itu merupakan terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini kalau misal penduduknya di atas 15 tahun, lebih dari sama dengan yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah, kalau yang bukan angkatan kerja, itu dia lebih ke usia kerjanya sama, tapi dia melaksanakan kegiatan lainnya. Jadi ini berdasarkan kegiatannya. Nah, dari angkatan kerja, dari seluruh angkatan kerja itu nanti ada yang namanya mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur. Jadi employment dan unemployment. Nah, di sini kita bakal bahas yang namanya unemployment ini. Nah, kemarin di sini udah dijelasin juga kan, kalau bapaknya minta yang Indonesia aja, yang Indonesia kayak ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau di UTS kalian itu US-nya juga dibahas. Jadi yang US jangan lupa dipelajari juga ya. Buat aku kayak gue nggak tahu yang mana yang keluar, tapi yang UTS tahun lalu yang keluar itu dari US. Jadi kalau kalian belajarnya cuma Indonesia, takutnya yang US-nya kayak nggak tahu gitu. Rumusnya juga agak beda dikit, tapi tetap sama aja. Intinya kalau US itu dia dikategorikan sebagai unemployed kalau dia tetap harus available for work, tapi dia di sini ada 3 kategori. Kalau dia nggak bekerja dan punya special efforts untuk mencari pekerjaan. Dan kalau dia di sini menunggu untuk dipanggil bekerja, dan kalau dia mau memulai kerja within 30 hari. Jadi 3 hal ini itu dikategorikan sebagai pengangguran. Masih dikategorikan sebagai pengangguran. Nah, di Indonesia itu dikategorikan 4. Jadi ada 4 jenis pengangguran juga. Kalau mereka yang nggak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang nggak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, dan sebagainya. Umumnya itu yang 1 dan 2 ini. Tapi tetap aja yang 3, 4 tetap masuk ya. Nah, yang tadi unemployment, kalau sekarang yang employment. Nah, employment sendiri, ini bekerja kalau misal kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Dan ini nggak termasuk pola kegiatan pekerja yang tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kalian definisinya di sini itu agak sedikit aneh karena kalau dia misalnya bekerja cuma 1 jam dalam seminggu, jadi dia masih dikategorikan sebagai pekerja. Jadi meskipun ya unemployment di Indonesia itu ukuran indikatornya agak sedikit aneh gitu. Ya, itu cuma butuh kerja 1 jam biar nggak dikira menganggur. Nah, ini pekerjaan yang tidak penuh. Ini semua yang di dalam sini itu masih masuk ke dalam kategori bukan pengangguran ya, atau pekerja. Nah, ini yang penting, ini cara ngitungnya. Kalau di US, dia disebutnya itu unemployment rate. Nah, kalau di US itu sebutnya unemployment rate. Ya, rumusnya persentase of yang menganggur dibagi dengan angkatan kerja. Sebenarnya di sini sama kalau di Indonesia, rumusnya sama, tapi di sini namanya dia tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Kalau labor force participation rate itu namanya kalau di Indonesia TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya kalau ini di per labor force, unemployment per labor force, kalau yang TPAK ini labor force per working age population. Jadi jangan kebalik ya nanti. Ya, employment to population ratio di Indonesia agak jarang gitu. Normalnya pengangguran tuh dipakai ini TPT. Tapi kalau mau lihat berapa sih partisipasinya si angkatan kerja totalnya, itu pakai TPAK. Jadi jangan kebalik ya nanti kalau kalian misal ngebuat paper gitu, mau lihat pengangguran, dengan lihat indikatornya mau yang pakai TPT atau TPAK, karena dua-duanya itu cukup beda jauh. Nah, ini active learning dari MonQ. Kalian disuruh ngitung berapa labor force, berapa unemployment rate, berapa adult population,
berapa labor force participation pakai data ini. Jadi pakai rumus yang tadi. Misalkan ini labor force. Jadi labor force itu adalah angkatan kerja kan. Nah, jadi angkatan kerja itu adalah penjumlahan dari yang bekerja plus yang menganggur. Berarti 151,1 tambah 7,8. Hasilnya 158,9 juta orang. Satunya orang ya. Nah, kalau unemployment rate itu berarti ngikutin yang tadi. Yang berarti 100 kali unemployed di per labor force. Berarti unemployed di sini 7,8 dibagi dengan labor force 158 ini. Jadi kalau kalian mau nyari rate, kalian harus tahu dulu labor force-nya berapa. Gitu ya. Sama dengan kalau kalian mau nyari labor force participation rate, tadi kalian harus tahu berapa sih population-nya. Jadi population itu angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Kalau labor force participation rate itu labor force dibagi dengan total population. Jadi hati-hati. Nah, dari sini pertanyaannya, kenapa sih kita harus ngitung pengangguran ini? Jadi intinya tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui labor resource yang dia itu not utilized itu tidak terhitung dalam ekonomi atau dalam perekonomian dalam suatu negara. Tapi di sini dia masih terdapat weakness karena dia nggak menginclude 3 hal ini. Yang pertama, marginal wage workers. Jadi di sini dia adalah masyarakat yang sekarang dia itu nggak bekerja maupun dia itu mencari pekerjaan. Jadi dia di sini nggak termasuk ke dalam unemployment. Terus ada juga discouraged workers. Jadi di sini discouraged itu mereka pekerja yang putus asa lebih tepatnya. Jadi dia udah give up lah buat nyari pekerjaan. Nah, ini nggak kehitung nih ke unemployment. Tapi di sini ini sebenarnya 3 ini termasuk yang dari US sih. Tapi nggak apa-apa, ini juga penting juga. Terus juga ada beberapa orang yang ngaku dia unemployed. Jadi dia aslinya employed, tapi dia ngaku unemployed. Biar dia dapat financial assistance dari pemerintah. Gitu. Jadi beberapa hal ini itu yang membuat si unemployment itu jadi agak semacam bisa dibilang salah gitu. Kurang benar lebih tepatnya. Nah, contohnya kayak gini. Dari beberapa contoh ini, apa yang terjadi terhadap unemployment rate? Maka unemployment rate itu bisa memberikan indikator yang akurat yang terjadi dalam labor market. Pertama, misal Su di sini dia kehilangan pekerjaannya dan memulai yang baru. Nah, di sini dia masuk atau enggak? Ini ada jawabannya nggak? Oh iya ada. Nah, di sini berarti Sisu karena dia kehilangan pekerjaan dan dia mau mencari pekerjaan yang baru, berarti dia masuk ke dalam unemployment, masih masuk ke dalam kategori unemployment. Dan di sini unemployment rate-nya itu bakal meningkat. Nah ya udah, ini dia sesimpel dia masuk ke dalam kategori unemployment. Tapi kalau misal si John ini dia still workers, yang dia itu masih bekerja sampai last year, tapi dia becomes discouraged atau dia itu menyerah untuk mencari pekerjaannya. Nah, karena di sini dia discouraged, dia nggak berusaha mencari pekerjaannya lagi, maka dia jadinya nggak ngaruh ke dalam unemployment rate, karena dia nggak masuk ke dalam unemployment rate ini. Jadi, karena dia menyerah, si discouraged ini nggak termasukkan ke dalam unemployment rate. Jadi ya udah, kenapa? Oke. Wait, tadi apa tadi? Oh ya. Nah, discouraged worker itu aslinya dia tuh nggak diklasifikasikan sebagai labor force. Nggak diklasifikasikan sebagai pengangguran, tapi dia lebih diklasifikasikan sebagai not in the labor force. Tapi di sini unemployment rate-nya itu tetap turun. Karena John di sini dia tuh tidak lagi terhitung sebagai unemployed.
Nah, di sini implikasinya adalah dia itu sebenarnya udah discourage, tapi dia tetap dikategorikan sebagai unemployment rate. Jadi unemployment rate ini sebenarnya dia nggak terlalu bisa mengukur apa yang terjadi di labor market secara aktual. Jadi aktualnya belum terlalu terlihat dari URET. Yang ketiga ini kayak ya udah gitu. Nah, ininya dari ketiga hal ini itu membuktikan kalau URET itu dia tuh nggak terlalu bisa menjadi indikator yang paling tepat, tapi tetap aja masih bisa digunakan buat mengukur pasar tenaga kerja dan perekonomian ini, karena ya masih sangat berguna, dan juga karena belum ada ukuran yang lebih pas aja. Jadi poinnya di situ ya. Nah, ini sekarang baru masuk ke yang types of unemployment. Jadi ini types of unemployment-nya sebenarnya ada 4, tapi di slide ini ntar ada 3. Yang pertama frictional, selanjutnya seasonal, sama struktural. Jadi kalau frictional itu jenis pengangguran yang sifatnya itu jangka pendek atau temporary. Jadi terjadi di sini karena pekerja itu mencari pekerjaan baru atau transisi antara satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Ini kayak contohnya kita graduating student yang sekarang masuk ke labor force tapi masih unemployed karena masih mencari pekerjaan. Misalnya kan orang yang graduate itu kayak nunggu 1 bulan dulu baru ketemu pekerjaan yang baru kan. Nah, itu kita masuk ke kategori pengangguran tapi masuk yang frictional gitu. Atau misal ibu rumah tangga yang dia itu dia nge-pause bekerja dari, jadi awalnya dia ngasuh anak, dia sebenarnya bekerja terus kemudian melahirkan, punya anak, habis itu nunggu setahun kemudian saat waktu anaknya gede dia baru rejoin lagi ke workforce. Itu dia juga masuk ke frictional karena dia temporary. Nah, terus kalau struktural dia kebalikannya, dia jenis pengangguran yang jangka panjang dan dia terjadi karena ada perubahan fundamental dalam ekonomi. Dan khususnya biasanya tentang teknologi sih. Jadi di sini biasanya tuh pekerja itu nggak memiliki skill yang dibutuhkan industri, atau bekerja di sini dia bertempat tinggal jauh dari tempat tersedia pekerjaan. Sebenarnya di sini misal si US car manufacturer, si perusahaan manufaktur ini itu dia tutup karena adanya kompetisi yang sangat kuat, misalkan gitu. Nah, jadi si pekerja tenaga kerja yang dari perusahaan ini itu jadi pengangguran kan. Tapi di sini dia nggak bisa mencari pekerjaan baru karena dia nggak qualified dari pekerjaan yang di lingkungan sekitarnya. Jadi ini asumsinya lingkungan sekitarnya cuma yang karena manufacturing. Tapi lainnya itu teaching, nurse, electrician, IT, yang dia tuh jadinya dia nggak punya skill yang dibutuhkan oleh industri-industri ini. Ini juga berlaku, tentang unemployment ini juga berlaku kalau misal tenaga kerja itu kalau ada perubahan teknologi. Nah, teknologi ini sangat berpengaruh. Kayak misal mereka yang sekarang tol kan jadi e-tol kan. Nah, mereka yang pekerja yang awalnya di tol tersebut, jadinya mereka kayak nggak bisa punya skill lain, anggapannya nggak punya skill lain buat mencari pekerjaan baru. Jadi mereka digantikan oleh adanya teknologi itu. Di struktural itu kayak gitu ya, struktural benar. Dan dia biasanya dalam jangka panjang. Nah, seasonal itu kalau misal ada fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Dan ini kemungkinan besar itu bentuknya informal, kayak misal pertanian. Jadi petani di sini misalkan si petani menanti musim tanam, atau tukang jual durian menanti musim durian dan sebagainya. Ini dikategorikan sebagai unemployment, tapi dia punya pekerjaan tapi kayak nganggur gara-gara nunggu gitu. Ini lebih ke pertanian, perkebunan yang informal gitu. Nah, terus ini types of unemployment yang selanjutnya. Sebenarnya type selanjutnya itu yang cyclical ini, tapi yang ini natural rate of unemployment ini bukan termasuk types of unemployment. Itu lebih ke natural rate of unemployment ini lebih maksudnya itu tingkat pengangguran yang alami. Jadi tingkat pengangguran itu pasti terjadi di suatu negara. Tapi di sini si natural rate ini adalah dia menunjukkan kalau pengangguran itu menunjukkan kondisi yang natural ketika pengangguran
itu cuma berbentuk frictional dan struktural, nggak termasuk yang cyclical. Nah, cyclical sendiri yaitu deviasi atau turunan dari natural rate of unemployment yang berhubungannya dengan business cycle. Jadi misalkan ada resesi kayak di kayak 98 di sini. Jadi dia ada resesi, banyak pekerjaan yang tutup, akhirnya pekerjaannya di PHK. Jadi ada siklus bisnis. Siklus bisnis itu kayak misal resesi, boom, normal gitu-gitu. Nah, sekarang itu juga termasuk yang cyclical ini. Jadi di sini sekarang lagi pandemi kan, lagi resesi. Jadi kita itu nggak bisa mencapai natural rate of unemployment. Bahasa sederhana natural rate of unemployment itu kayak pengangguran di tingkat yang sangat paling minimum gitu lah. Jadi kita tuh nggak bisa mencapai ini karena adanya si siklus bisnis yang lagi nggak stabil karena masih ada resesi. Kita nggak bisa nih lagi nggak bisa nyapai natural rate of unemployment ini. Kayak gitu. Nah, buat lebih ngertinya, ini ada grafiknya. Jadi di sini yang garis biru itu natural rate of unemployment-nya. Nah, si merah ini adalah unemployment rate-nya atau U-rate-nya. Ini kayak fluktuatif banget kan. Nah, si natural rate of unemployment itu tuh kondisi yang paling stabil dari seluruhnya ini. Itu kalau natural rate of unemployment. Nah, si cyclical ini adalah deviasi. Deviasi tadi itu maksudnya gap between dua garis ini. Jadi misalkan kalau dia resesi, maka aktual unemployment-nya bakal lebih tinggi dari natural rate. Yang berarti si cyclical ini jadi positif. Yang berarti ini misalkan tahun 2008 nih. Ini 2005 sampai 2010 kan. Tengah-tengahnya 2008. Ini Amerika resesi kan. Resesi tinggi banget. Yang berarti unemployment rate-nya lebih tinggi daripada natural rate. Nah, deviasi atau gap dari merah dan biru ini, ujung ke ujung ini namanya si cyclical-nya. Itu gapnya. Sebaliknya juga kalau misal dia ke dalam keadaan boom, kan di sini tahun 98, maka unemployment rate-nya di bawah natural rate. Berarti si gap-nya ini, si cyclical-nya itu jadi negatif. Jadi kondisinya kayak gitu ya. Nah, si natural tadi itu tuh berhubungan sama natural rate tadi kan kondisi ketika dia tuh menunjukkan pengangguran, tingkat pengangguran yang paling natural atau yang paling bisa dibilang optimal, bukan minimum ya, sorry tadi, yang paling optimal. Tapi di situ masih terdapat pengangguran. Jadi di situ masih ada pengangguran struktural sama pengangguran yang friksional. Nah, pertanyaannya kenapa sih suatu negara itu selalu punya unemployment? Jadi ini kondisinya ini penjelasan 4 hal ini tuh penjelasan kenapa suatu negara tuh nggak mungkin penganggurannya itu 0%, itu nggak mungkin banget. Setinggi-tingginya, semaju-majunya suatu negara itu pasti bakal tetap ada pengangguran. Nah itu kan ada 4 hal ini. Dan masing-masingnya itu ada sebab tertentu. Misalkan job search di sini dia masuk ke frictional atau minimum visual, dia termasuk pengangguran karena ada pengangguran struktural gitu. Nah kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini ini ya kalau job search ini tuh dia proses yang digunakan untuk mencocokkan pekerja. Jadi kalau dia untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera dan keterampilan mereka, kayak bahasa Inggrisnya jago banget ini. Ya tapi intinya di sini dia mau mencocokkan antara lapangan pekerjaan si recruiter dengan si workers. Jadi workers ini lagi nganggur dan dia lagi mencari pekerjaan. Contohnya tadi yang mahasiswa yang lagi graduating, dia lagi mencari pekerjaan. Nah, di sela-sela itu kalau dia masih mencari pekerjaan, maka dia disebut frictional kan. Nah, frictional ini karena adanya gap tersebut, jadi gap itu tuh bisa jadi pendek, bisa jadi panjang, tergantung dari si workers-nya ini. Bisa dia tuh taste dan skills-nya tuh bisa terhubung nggak sama si pekerjaan yang dia cari. Nah, karena ada gap itu, gap waktu yang nggak menentu, si government ini punya beberapa program untuk mengisi waktu antara gap tersebut. Biar pekerja ini kayak masih ada kegiatan gitu ini. Nah, yang pertama ini government dia
pakai dia nge-provide informasi untuk job vacancies. Jadi ini kalau di Indonesia, kalau kalian buka Kementerian Ketenagakerjaan webnya, itu ada tuh banyak banget info-info buat lowongan pekerjaan. Misal ya sesimpel dari LinkedIn, tapi LinkedIn bukan dari ini sih, bukan dari pemerintah. Yang dari pemerintah tuh yang dari Kementerian untuk Ketenagakerjaan. Atau misalkan pemerintah di sini mengisi waktu dengan public training. Atau ini yang ketiga ini, kalau misal mengisi waktunya, ini bukan mengisi waktu sih, karena adanya kekosongan tersebut, maka mereka yang masih mencari pekerjaan, ini dia dihitung sebagai dikasih insurance. Jadi ini kebijakan pemerintah yang dia itu ini nanti gue jawab. Yang dia tuh ngasih asuransi bagi orang yang kehilangan pekerjaan. Yang intinya nanti dia pemerintah ngasih duit. Ini kalau di US ya, pemerintah ngasih duit. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya dia punya batas waktu, dan ini akan berakhir pada saat orang tersebut mendapatkan pekerjaan. Yang itu. Nah, jadi karena adanya job search ini, dia ada pengangguran kan, penganggurannya sedang mencari pekerjaan. Nah, si pengangguran ini pasti terjadi, dan most likely terjadinya itu buat yang mahasiswa yang sedang mencari kerja, dan itu kayak hampir pasti terjadi itu setiap tahunnya. Karena agak aneh justru kalau misal job search ini nggak terjadi, berarti ada satu waktu gap yang nggak ada graduating dari pendidikan tertentu, misalkan gitu. Jadi makanya itu job unemployment itu pasti terjadi. Karena salah satunya ada job search ini. Nah, ini si Putu nanya, TKI kan kerjanya luar negeri. Nah, kalau kerjanya di luar negeri, dia masih termasuk ke dalam employment. Jadi di sini employment di sini beda dengan GDP ya. GDP kan definisinya kalau dia produksinya di luar negeri, dia nggak masuk ke dalam GDP kan. Tapi kalau di employment, itu tuh dia cuma ditanya kayak gini, misalkan waktu survei, Anda bekerja dalam seminggu terakhir, itu bekerja nggak selama minimal 1 jam. Tadi kan kondisinya kayak gitu kan. Nah, kalau dia jawab enggak, berarti dia masuk unemployment. Udah amat dia di luar negeri atau di dalam Indonesia, yang penting dia termasuk WNI. Ini kondisinya seluruh negara, baik itu dia di Indonesia maupun luar negeri, yang masih bekerja minimal 1 jam dalam seminggu terakhir. Oke. Nah, yang kedua, itu ini yang penting, minimum wage law. Jadi di sini, gambar ini tuh dia ngomongin minimum wage law itu istilahnya UMR ya, UU UMR, ya upah minimum. Jadi kalau misal diterapkan UU upah minimum, UMR, maka pemerintah itu secara nggak langsung dia memaksa upah buat berada di atas supply and demand-nya. Jadi wage equilibrium-nya itu di sini, titik di sini. Tapi karena ada upah, dia akhirnya batasnya itu di atas ini, warna pink ini. Nah, karena adanya hal itu, maka hal ini tuh akan meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan, ya kan? Dan juga secara bersamaan dia mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pada akhirnya semua ini bakal menyebabkan surplus tenaga kerja. Nah, surplus ini maksudnya adalah terdapat lebih banyak pekerja yang mau bekerja daripada jumlah pekerjaan atau jumlah lapangan pekerjaan. Yang berarti sisanya yang nggak termasuk, yang nggak masuk ke pekerjaan, maka dia jadi pengangguran. Nah, itu jadi ini salah satu faktor yang paling menyebabkan kenapa adanya pengangguran, ya karena adanya upah minimum. Jadi upah minimum itu bisa diartikan juga kalau upah minimumnya tinggi kayak Jakarta, itu berarti dia unemployment-nya lebih banyak daripada UMR di Solo misalkan, yang cuma 2 juta, misalkan gitu. Nah, jadi UMR di sini bukan berarti kalau UMR tinggi berarti baik, kalau UMR rendah berarti
jelek gitu ya. Karena di sini tergantung kalian konteksnya dalam hal apa. Nah, tapi di sini masalahnya adalah meskipun UU upah minimum ini adalah salah satu alasan untuk pengangguran, UU ini tuh nggak mempengaruhi semua orang. Karena sebagian besar pekerja itu memiliki upah yang jauh di atas upah minimum. Sehingga UU ini itu nggak mencegah sebagian besar upah untuk menyesuaikan dengan si supply and demand-nya di sini. Tapi tetap UU di sini paling penting buat beberapa orang. Kayak misal apa sih namanya, mereka yang selainnya tuh yang paling nggak berpengalaman atau yang paling nggak punya kemampuan yang cukup. Kayak misal ya yang tadi, yang umurnya masih dikit atau yang masih remaja, dikit aja. Ya, misalnya masih 15-25 gitu. Nah itu yang masuk tuh ke sini. Karena mereka masih belum berpengalaman, belum punya skill yang lebih baik daripada mereka yang umurnya udah di atasnya. Selain di sini, mereka equilibrium mereka itu wage-nya masih rendah karena mereka masih dianggap hijau gitu loh. Nah karena itu upah mereka itu hampir pasti berada di bawah upah minimum. Ini kecuali buat univ-univ gede ya. Karena univ gede kayak ya udah upahnya kayak minimal at least 1.8 lah. Kalau ini kayak bisa-bisa kayak kalau lo lulus itu, kalau misalkan IE itu biasanya udah di atas 10 gitu maksudnya. Nah intinya dari gambar-gambar ini, jika upah ini dipertahankan di atas tingkat equilibrium ini karena alasan apapun itu, hasilnya adalah tingkat pengangguran di sini. Jadi nah ini sih. Dan di sini ya udah, karena di sini ini pekerja, kalau dia di bawahnya minimum wage, maka dia nggak menarik dong pekerja itu. Ya udah. Nah, terus itu dari yang minimum wage law. Nah, dari minimum wage law itu sebenarnya ada beberapa sebab lagi yang menyebabkan yang nanti berhubungan dengan minimum wage law. Itu ada dua. Nanti yang namanya labor union sama ada yang namanya sini efficiency wage. Nah, ini kita bahas yang labor union dulu ya. Intinya labor union ini kan serikat pekerja kan. Ya, intinya dia melakukan tawar-menawar dengan pengusaha tentang upah, benefit, dan working condition. Nah, ini tipenya adalah kartel. Jadi ini kartel di sini kayak kartel-kartel lainnya, kayak di kartel market. Jadi serikat pekerja di sini adalah sekelompok, bisa dibilang sellers, yang bertindak bersama dengan harapan mereka itu dapat menggunakan kekuatan pasar secara bersamaan. Nah, prosesnya ketika si union ini dan firms itu menunjukkan kesepakatan, maka dia namanya collective bargaining. Nah, kalau misal si union dan perusahaan itu nggak mencapai kesepakatan, maka serikat di sini atau union itu dapat mengatur penarikan tenaga kerja dari perusahaan. Jadi mereka kayak istilahnya tuh strike atau mereka mogok kerja. Nah, mogok kerja kan kayak parah gitu kan buat perusahaan, karena otomatis perusahaan di sini dia bakal berkurang tuh produksi, penjualan, profitnya, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya perusahaan ini itu menghadapi ancaman pemogokan yang mereka tuh kemungkinan besar bakal setuju untuk membayar upah yang lebih tinggi daripada seharusnya. Jadi ujung-ujungnya si perusahaan ini bakal ngalah itu dari si union, karena si union lebih top. Nah, tapi di sini ekonomi itu kayak beberapa itu kan mempelajari efek union ini. Mereka itu nemuin kalau mereka yang termasuk dalam union itu mereka punya penghasilan yang 10-20% lebih banyak daripada pekerja yang nggak tergabung dalam union. Jadi nggak semua pekerja tergabung dalam union. Nah, jadi kalau misal dia gabung dalam union, dia dapat tuh keuntungan berupa penghasilan yang lebih gede. Tapi kalau enggak, berarti ya dia enggak. Jadi di sini ada kayak timbul pro dan kontranya gitu. Kayak misal kontranya, berarti ya udah, kontra yang pertama unionnya bakal membentuk kartel. Kartel berarti ada yang monopoli kan dalam labor market. Berarti nanti jadi nggak efisien. Ini BPS 1 lah. Konsepnya sama. Nah, kalau yang kedua itu dia nggak adil.
Karena beberapa pekerja itu dapat manfaat dengan mengorbankan pekerja lainnya yang dia tuh nggak masuk dalam union. Dia nggak masuk dalam union ya mereka gajinya kayak tetap aja, bahkan bisa jadi mereka sangat dirugikan karena mereka bisa tersisihkan gitu dari tenaga kerja yang benarnya jadi pengangguran. Tapi pro-nya ini bisa jadi antidot atau pencegah yang diperlukan untuk company town ini, istilahnya yaitu perusahaan yang sebagian besar perekrutnya itu di wilayah geografis tertentu atau karakteristik tertentu. Jadi ya istilahnya ini kayak cuma merekrut orang dalam gitu. Jadi berunian di sini dia tujuan untuk mencegah hal ini. Ini perusahaan ini juga meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan. Nah, itulah berunian. Kalau efficiency wage, kenapa gini sih? Nah, kalau efficiency wage ini kayak salah satu lagi yang menyebabkan si minimum wage tadi. Jadi teorinya tuh perusahaan di sini dia secara sukarela membayar gaji yang lebih tinggi dari tingkat equilibrium dengan tujuan yang memberi insentif kerja untuk meningkatkan produktivitas. Jadi karena adanya peningkatan gaji ini, istilahnya itu karena ada mereka sukarela meningkatkan gaji, maka bisa dibilang tingkat gajinya itu menjadi lebih tinggi kan dari sebelumnya. Yang berarti nanti pekerja yang terserap di tengah yang terserap Nah, yang terserap di tenaga kerja itu cuma mereka yang 4 hal ini. Jadi mereka yang misalkan mereka kerjanya apa ya? Mereka yang kesehatannya lebih tinggi di negara berkembang, misalkan perusahaan ini membayar gaji yang lebih tinggi dengan tujuan agar pekerja di sini dia bisa makan dengan lebih baik, lebih sehat dan lebih produktif misalkan. Atau misalkan dengan training yang lebih mahal. Atau kualitasnya yang lebih beda atau effortnya juga bisa. Jadi semua hal ini ujung-ujungnya dia bakal meningkatkan gaji ke tingkat yang lebih tinggi dari equilibrium. Yang pada akhirnya kalau tingkat gaji lebih tinggi dari equilibrium, maka bakal ada pengangguran kan. Jadi istilah-istilahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya udah. Sebenarnya yang pengangguran ini kayak lebih gampang daripada yang sebelumnya. Karena ini masuk biasanya tuh kayak ngomongin tentang teori-teori gitu lah. Hitung-hitungan juga ada sih yang kayak tadi ngitung rate gitu-gitu lah. Nah, ini yang tadi 3 indikator perhitungan: unemployment rate, labor force, employment to population ratio. Terus ada lagi ini kelemahannya yang tadi marginally attached workers, discourage, sama personal employment part-time. Ini tadi udah gue jelasin belum ya? Ya ini intinya kalau di Amerika tuh yang part-time dia nggak termasuk terdalam unemployment rate. Gitu. Nah, terus 3 tipe unemployment. Sebenarnya ada tambahan lagi seasonal unemployment. Ada 4 ya aslinya. Terus ada 4 alasan kenapa selalu ada pengangguran. Itu yang tadi job search, minimum wage law, labor union, sama efficiency wage. Nah udah. Nah ini contoh soalnya. Itu contoh soal yang Inggris itu. Tapi soalnya bagus menurut gua. Karena kalian nggak cuma disuruh buat apa sih namanya? Suruh buat ngitung doang, tapi ini kayak ada sedikit analisisnya gitu lah. Jadi ini contohnya berapa sih? Anjir 40. Bahas nggak? Mau bahas ya? Ini sebenarnya udah juga sih. Sebenarnya
Ini kayak dari tadi gue disuruh sholat ini. Jadi gue tutup dulu aja ya. Ini bakal gue bahas kalau misal ada waktu di pertemuan selanjutnya. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi kan. Dan ini kalau kalian mau lihat jawabannya juga udah gue lengkapin gitu sih. Nah, jadi bisa lihat sendiri. Nanti kalau gue share, ini belum gue taruh di drive itu sih. Oke. Ini gue tutup dulu. Buat yang mau nanya, kayak nanti bisa chat gue aja ya. Sorry banget, gue agak buru-buru dan thank you semua. Ini gue stop.